Pada zaman besi, di puncak Gunung Kailasa tinggallah seorang panatagama yang dikenal Sang Pandita Puncak Manik. Ia adalah penguasa di wilayah pesisir barat Jawa Dwipa yang disebut Sang Panghulu. Penduduk di Nusantara, terutama di Jawa Dwipa dan Suwarna Bumi, menyebutnya Sang Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia. Tirem diperkirakan hidup sejak tahun 100 sebelum Masehi, namun terkenal pada awal Tarik Saka setelah berhasil membangun sebuah pelabuhan niaga pertama di Nusantara. Pelabuhan yang ramai didatangi para saudagar dari berbagai bangsa itu bernama Teluk Lada. Selain berhasil mensejahterakan ekonomi warganya melalui perdagangan dan pertanian, Aki Tirem mendidik budi pekerti dan religi warganya melalui ajaran monoteisme Kesanghyang. Sementara itu, banyaknya pendatang dari berbagai bangsa berpengaruh juga terhadap penyebaran agama lain, yaitu Hindu-Buddha yang dibawa dan disiarkan ke penduduk pribumi. Tirem lahir di Ujung Kulon sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Putra pertama dari 3 bersaudara, ayahnya bernama Srengga, seorang penguasa Mandala Ujung Kulon. Srengga adalah putra Nyai Sariti. Ayahnya kemungkinan bernama Kiswara, putra dari Sawiri, penduduk asli dari Ujung Kulon. Nyai Sariti, putra Ki Bajul Pakel yang sebelumnya tinggal di Suwarna Bumi bagian selatan. Ki Bajul Pakel, putra Ki Dungkul, cucu Ki Pawang Sawer dari Suwarna Bumi bagian selatan. Ki Pawang Sawer tinggal di Suwarna Bumi Utara, putra Datuk Pawang Marga. Datuk Pawang Marga, putra dari Datuk Banda, tinggal di Suwarna Bumi seberang Selat Malaka. Datuk Banda, putra dari Datuk Waling yang tinggal di Hujung Mendini atau Malaysia. Datuk Waling, putra Neisan, tinggal di Langkasuka. Leluhur Neisan berasal dari Yawana. Begitulah silsilah Tirem berdasarkan naskah Pustaka Pararaton Ibumi Jawa Dwipa. Di manakah Yawana dan siapakah Neisan? Ada yang berpendapat bahwa Yawana adalah nama sebuah daerah di daratan Cina yang sekarang bernama Yunan. Kota Yunan memiliki sungai yang bernama Yuanmo yang berhulu di Gunung Himalaya. Ada pula pendapat bahwa Yawana berasal dari kata Yawa atau Jawa. Oleh karenanya, Yawana itu adalah Pulau Jawa. Tentu saja pendapat apapun sah selama argumentasinya dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apakah Yawana itu nama wilayah ataukah nama bangsa atau wangsa? Merujuk pada naskah, Yawana adalah sebuah wangsa. Dalam naskah hingga akhir kejayaan Salakanagara sekitar abad keempat, nama Yawana masih disebut dan memiliki hubungan dengan Salakanagara. Dalam berbagai literatur lain disebutkan bahwa Yawana adalah nama sebuah bangsa Yunani India atau untuk penyebutan bagi orang India yang berkulit putih yang merupakan keturunan dari Alexander Agung dari Macedonia dan Roxana atau Rosana dari Baktria, India Utara. Dengan demikian, Yawana tidak merujuk pada daerah tertentu, namun nama sebuah bangsa percampuran antara bangsa Yunani dan bangsa India Utara. Atas dasar argumentasi tersebut, maka Neisan leluhur Tirem adalah dari wangsa Yawana dan merupakan keturunan dari Alexander Agung atau dalam Al-Quran disebut Zulkarnain yang telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Bila merujuk tahun, Neisan hidup di era Hellenistik atau sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Secara genealogis, Neisan adalah cucu dari Alexander Agung dan Roxana. Ia diduga bernama lengkap Neisander, putra Aegus atau Alexander IV. Dan Neisander bersaudara dengan Mauryan yang juga mengklaim keturunan dari Alexander Agung. Walau demikian, sejarah Yunani mencatat bahwa Aegus yang lahir pada bulan Agustus tahun 323 sebelum Masehi wafat diracun bersama ibunya Roxana pada tahun 309 sebelum Masehi atau di usia 14 tahun oleh saudara tirinya karena perebutan tahta. Namun,
Adanya wangsa Yawana adalah sebuah bukti bahwa Aegus tidak meninggal dalam tragedi pembunuhan di Macedonia. Ia telah diselamatkan dan dilarikan ke Bactria lalu berketurunan. Keturunan dari Alexander IV adalah wangsa Maurya di India, bangsa Bactria di Iran, dan bangsa Nusantara dari Neisan. Dengan demikian, dapat diklaim bahwa orang Nusantara yang mayoritas keturunan Tirem adalah keturunan dari Alexander Agung atau Zulkarnain. Belum ada data yang pasti sejak tahun berapa Tirem tinggal di Gunung Kanyilasa, karena orang-orang mengenalnya setelah berhasil membangun pelabuhan Teluk Lada. Kian hari, pelabuhan itu kian ramai didatangi oleh para pedagang lokal dan saudagar dari mancanegara. Teluk Lada menjadi pusat niaga pertama yang ramai dikunjungi orang. Para pribumi menjual aneka rempah dan hasil bumi. Setiap hari mereka datang membawa barang dengan rakit-rakit dan sampan, menelusuri sungai-sungai yang berhulu di gunung dan bermuara di pesisir Selat Sunda. Bahkan dari pesisir selatan Suwarna Bumi dan dari berbagai pulau, terutama dari Nusa Apuy, datang dengan perahu berbagai ukuran ke pelabuhan dengan membawa hasil bumi dan rempah-rempah. Pada hari tertentu, beberapa perahu dari Nusa Apuy dan Sebesi membawa biji besi dan hasil tambang lainnya untuk dijual atau dibarter pada pandai lokal dan saudagar dari luar Nusantara. Para saudagar dari luar Nusantara seperti Langkasuka, Barata, Bengali, Gaudi, Yawana, Cina, dan Campa datang ke pelabuhan untuk membeli atau membarter hasil bumi, rempah, dan barang produksi hasil pribumi seperti senjata dan parang. Adapun rempah yang paling diminati dan dicari oleh para saudagar mancanegara adalah lada yang tumbuh subur di pegunungan dan perbukitan pesisir Jawa paling barat. Pedagang dari mancanegara membawa barang-barang seperti keramik, kain, perhiasan, manik-manik, dan kerajinan berbahan logam. Meski selalu ramai dan sibuk, situasi pelabuhan aman dan nyaman untuk berniaga. Semuanya itu karena dipantau dan dikendalikan oleh Syah Bandar yang ditugaskan oleh Tirem. Para saudagar dari mancanegara harus menjalin pamitraan dengan Aki Tirem selaku penguasa di wilayah pesisir barat Jawa Dwipa sebelum berniaga di Teluk Lada. Oleh karenanya, nama Aki Tirem sangat terkenal oleh saudagar dari berbagai negara dan wangsa di mancanegara. Saat Aki Tirem muda, sering mengunjungi berbagai negara, belajar berbagai ilmu dasar astronomi dan perlogaman untuk diterapkan dan dikembangkan di Jawa Dwipa. Salah satu negara yang sering Aki Tirem kunjungi adalah suku Anam di Vietnam. Bahkan dari perjalanannya itu, ia kemudian menikah dengan putri kepala suku Anam, yaitu Nyi Ante. Dari pernikahannya dengan Nyi Ante, Aki Tirem kelak memiliki putri tunggal bernama Pohaci Larasati. Aki Tirem mengajari dan mengatur jadwal bertani dan berkebun pada warga dengan menggunakan siklus masa tanam berdasarkan perhitungan yang dikenal sistem Kolenjer agar hasil panen berlimpah dan terhindar dari gagal panen akibat hama dan cuaca. Perhitungan Kolenjer didasari oleh hasil pengamatan terhadap siklus perputaran bulan dan bintang-bintang atau ilmu astronomi. Hal ini pula yang mendasari adanya penanggalan Caka Sunda atau Candra Sasakala. Tidak hanya terbatas untuk pertanian, perhitungan Kolenjer digunakan untuk menghitung hari baik seperti hari acara perkawinan
dan acara hajat tertentu seperti syukuran dan sedekah bumi. Menentukan hari baik adalah wewenang dari setiap penghulu mandala. Oleh karenanya, salah satu syarat menjadi penghulu wajib menguasai ilmu perbintangan. Karena penghulu pertama yang menguasai ilmu perbintangan dan perhitungan kalender itu adalah Akitirem, maka banyak kepala suku dari berbagai wilayah dari Jawa Dwipa dan Swarna Bumi belajar langsung kepada Akitirem agar lebih mudah mengamati rembulan dan bintang. Akitirem tinggal tak jauh dari puncak gunung Kailasa. Di sana pula ia mendirikan beberapa alat khusus untuk pengamatan langit malam. Selain menguasai ilmu astronomi, Akitirem menguasai ilmu meteorologi atau ilmu pengecoran logam yang diajarkan kepada para pandai besi, baik untuk senjata tajam, alat pertanian, perhiasan, dan kerajinan logam. Para pandai besi di Mandala Ageng tersebar di beberapa tempat. Mereka menempati perkampungan yang dekat dengan sungai besar dan bermuara di Teluk Lada. Hasil dari para pandai besi itu biasanya diperjualbelikan di pelabuhan Teluk Lada. Adapun benda yang paling disukai saudagar mancanegara yaitu pedang, tombak, mata panah, tameng, dan gong perang. Selain membangun peradaban ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya, Sang Akitirem mengajarkan tata krama, budi pekerti, dan ketuhanan yang disebut ajaran Sang Hyang. Ajaran ini adalah monoteisme karena adanya keyakinan bahwa Tuhan yang disebut Hyang itu tunggal dan menguasai seluruh alam. Sifat Hyang harus hadir dalam diri manusia dan menjelma dalam sikap dan perilaku terhadap sesama dan alam semesta. Sang Akitirem selain penghulu kemandalaan besar, ia pun seorang pemimpin agama dari semua ajaran atau Sang Panatagama. Pengikutnya sangat banyak, baik pribumi maupun penduduk luar Jawa Dwipa. Ajaran Sang Hyang Akitirem berkembang pesat di Jawa Dwipa, bahkan di berbagai pulau lain di Nusantara. Gunung Kailasa menjadi pusat kegiatan spiritual, pusatnya para ajar dari berbagai ajaran dan agama. Sebelum ada ajaran Akitirem, sebenarnya ada agama lain yang dibawa oleh para wiku dari negeri Barata, yaitu Buddha. Namun tidak berkembang karena warga Jawa Dwipa memiliki ajaran lokal dari leluhurnya yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Ajaran lokal yang paling banyak dianut adalah penyembahan kepada arwah leluhur atau Pitara Puja. Ajaran Sang Hyang mampu merubah metode ajaran itu menjadi pemujaan kepada Sang Hyang Tunggal melalui arwah leluhur. Di sekitar Gunung Polosari ada sekitar 300 ajar. 33 ajar diantaranya adalah Danghyang atau para ajar Sang Hyang. 300 ajar itu bertakjim kepada Akitirem dan mengangkatnya sebagai pemimpin seluruh ajaran atau Sang Panatagama. Akitirem seringkali melakukan ritual sembahyang dan bertapa di puncak Manik Polosari. Oleh karenanya ia digelari Sang Pandita Puncak Manik. Ditemukannya sebuah batuan misterius di Puncak Manik, diduga terkait dengan bekas tempat bersemedi Akitirem. Batu aneh itu diduga memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Oleh peneliti, batu itu disebut batu magnet karena setiap kali kompas didekatkan terjadi disorientasi arah dan selalu menunjuk arah utara meski disimpan dari berbagai sudut. Tirem meski penganut ajaran Sang Hyang dan memiliki kekuasaan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, ia menjunjung tinggi toleransi terhadap agama dan ajaran lain. Ia membebaskan warganya memeluk ajaran dan kepercayaan. Para ajar dari ajaran dan agama lain dibebaskan melakukan syiar agama dengan syarat tidak ada pemaksaan atas ajaran atau agama yang disiarkannya itu. Tirem simbol manusia paripurna yang arif dan bijaksana, adil paramarta, selalu bersikap sopan, perkataannya lemah lembut namun berwibawa, tinggi ilmunya, luas wawasannya, dan selalu memanusiakan manusia yang ada di sekitarnya tanpa membedakan kasta dan usia. Atas kebijaksanaan dan kemuliaannya itu, Akitirem digelari Sang Aki Luhur Mulia, pemimpin yang berbudi luhur dan dimuliakan oleh semua orang dari berbagai kalangan dan bangsa.
Karena kewibawaannya, seluruh wilayah kekuasaannya selalu aman dan tentram. Orang luar sangat segan dan hormat terhadap Aketirem, hingga tak ada yang berani berulah, apalagi berbuat nista. Aketirem berhasil membuka pintu bagi bangsa luar agar berbaur dengan masyarakatnya. Strategi ini berhasil membuat penduduk Nusantara belajar dari peradaban dunia luar, dan akhirnya terjadi peralihan teknologi dan pertukaran budaya. Karenanya, pribumi tidak lagi canggung bergaul dengan bangsa lain di dunia, terutama Asia. Mereka memiliki kepercayaan diri dan mampu bersaing di berbagai bidang dengan bangsa lain. Begitulah gambaran peradaban di Nusantara pada era klasik awal di bawah naungan dan kekuasaan Sang Aketirem. Dia berhasil mensejahterakan kehidupan ekonomi warganya, hidup damai dan tentram. Tirem lahir dan dibesarkan di Sanghyang Sirah, Ujung Kulon bersama kedua saudara kandungnya, yaitu Sugi Wamca dan Nyai Itan. Ayahnya adalah Ki Sastra-Rengga, namun orang mengenalnya Ki Srengga. Ki Srengga adalah penganut Sanghyang, namun tidak melakukan siar di tengah kehidupan penduduk Ujung Kulon yang kebanyakan menganut animisme dan dinamisme. Ajaran itu hanya ia berikan kepada putra dan putrinya. Tirem sebagai putra tertua dididik keras untuk menguasai ajaran Sanghyang. Karena sejak kecil, Tirem sangat cerdas dan memiliki semangat belajar, kritis dan sifat keingintahuannya tinggi. Tirem kecil tidak hanya dididik oleh kedua orang tuanya, namun juga oleh neneknya, Nyai Sariti, yang awal mula membawa ajaran Sanghyang ke Jawa Dwipa. Ketika berusia remaja, Tirem sudah nyaris sepenuhnya menyerap semua ilmu pengetahuan dari ayah dan neneknya. Karena haus akan ilmu, Tirem muda memutuskan untuk berkelana, mencari ajar di luar Pulau Jawa. Tempat pertama yang ia singgahi adalah Pagar Bumi di Swarna Bumi, tanah kelahiran wujudnya Ki Dungkul. Namun di sana ia hanya memperoleh ilmu tentang bercocok tanam. Bahkan di sana Tirem muda menjadi ajar Sanghyang dan memiliki banyak pengikut. Setelah merasa cukup bersiar di sana, Tirem memutuskan melanjutkan pengelanaannya ke arah utara. Di Pasemahan, Tirem berguru pada seorang kepala suku pengamal ajaran Pitara Puja. Atas petunjuk sang kepala suku, Tirem melanjutkan perjalanan menuju Champa untuk menemui kepala suku Anam. Di Anam, banyak para ajar Hindu dan Buddha. Meski berbeda ajaran, Tirem muda tetap mempelajarinya. Selain ilmu agama, ia pun memperoleh pengetahuan lain, yaitu cara bercocok tanam yang baik, ilmu pandai besi, dan bahkan mendapat ilmu tata wilayah dari kepala suku Anam. Karena kecerdasannya, Tirem diangkat anak. Ia diminta menyiarkan agama yang dianutnya pada warga Anam. Lambat laun, banyak orang Anam yang ikut ajaran Tirem. Tak hanya di bidang agama, Tirem muda adalah pemikir dan peneliti yang cerdas. Di Anam, ia mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dan mendapat dukungan penuh dari kepala suku. Tirem bahkan diberikan tempat dan fasilitas untuk melakukan penelitian, terutama terkait perlogaman yang sedang gencar digeluti oleh berbagai bangsa. Kepala suku Anam menangkap peluang dan potensi besar dari sosok Tirem. Karenanya ia memutuskan menikahkan Tirem dengan putri sulungnya, yaitu Ni Ante. Harapan kepala suku, kelak menantunya itu yang akan menggantikannya sebagai kepala suku Anam. Namun setelah menikahi Ni Ante, Tirem meminta izin kepada mertuanya untuk melanjutkan pengelanaannya ke negeri Barata. Sang istri tetap tinggal di Anam, dan Tirem berjanji kelak akan kembali menjemputnya dan membawa pulang ke Nusantara. Di Barata, Tirem belajar berbagai ilmu, seni, sastra, dan arsitektur di berbagai tempat, terutama di wilayah kekuasaan dinasti Satawahana. Di era Kekaisaran Halasatasai, Satawahana menjadi pusat seni dan sastra yang terkenal hingga ke mancanegara. Setelah merasa cukup belajar di wilayah Kekaisaran Satawahana, Tirem melanjutkan perjalanan menemui satu persatu ajar dan Mahakawi, hingga tibalah di tepian Sungai Gangga. Tujuan Tirem adalah mendatangi tanah kelahiran leluhurnya di Baktria yang berada di seberang utara Sungai Gangga. Setelah menyeberangi Sungai Gangga, Tirem melanjutkan perjalanan ke Baktria
yang sudah berubah menjadi wangsa Yawana dan Irania. Di sana ia bertemu banyak kerabatnya yang menjadi penguasa. Namun tidak sampai setahun Tirem tinggal di sana. Ia merasa jengah dengan hiruk-pikuk perebutan tahta dan wilayah antar saudara yang terpecah belah dalam banyak klan kebangsawanan. Dengan menumpang perahu besar seorang bangsawan yang hendak berniaga ke Anuradha dan melintasi sungai Gangga, Tirem pulang ke Annam. Namun terlebih dahulu ia tinggal beberapa bulan menunggu kapal bangsawan lain yang akan berniaga ke Champa. Di tengah perjalanan ke Champa itu, Tirem belajar ilmu astronomi pada nahkoda kapal yang mengandalkan bintang-bintang sebagai navigasi di tengah samudra lepas. Sepanjang perjalanan, kapal yang ditumpanginya beberapa kali singgah di pelabuhan wilayah India Selatan untuk berdagang dan mengisi persediaan air tawar. Di antaranya singgah di pelabuhan Mahabali dan Krishna. Tirem tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mempelajari tata kelola pelabuhan pada para Shahbadar yang dapat ia temui, sambil berusaha mengawasi aktivitas pelabuhan dagang yang sibuk. Di tiap pelabuhan, Tirem pun senang berinteraksi dengan para pedagang hingga mendapatkan informasi berharga tentang komoditas apa yang paling banyak dicari para pembeli dan berharga tinggi. Ternyata komoditas yang paling banyak dicari dan berharga tinggi itu adalah lada yang tumbuh liar di pegunungan Jawa Dwipa. Lada atau piper nigrum, dikenal juga bernama pedas dan merica, merupakan jenis tanaman rempah yang tumbuh di Nusantara, khususnya di Jawa dan Sumatera bagian selatan. Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, lada adalah tanaman yang berasal dari pegunungan Assam di wilayah India Timur Laut, kemudian menyebar hingga ke sebagian besar wilayah Asia termasuk Nusantara. Lada masuk ke Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Namun belum ada data siapakah yang pertama kali membawa tanaman itu ke Nusantara. Namun lada yang tumbuh di Nusantara terutama di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan, kualitas biji ladanya lebih baik dibanding di Assam sendiri. Lada dari Nusantara aromanya lebih tajam, rasanya lebih pedas dan lebih berat, walau ukuran butirannya lebih kecil ketimbang jenis lain. Oleh karenanya, lada dari sini dihargai lebih tinggi dan paling dicari oleh para saudagar dari mancanegara. Karenanya, ia digelari emas hijau dari Nusantara. Selama berabad-abad lamanya, tanaman lada di Jawa Dwipa dan Suwarna Bumi tidak lagi dijadikan tanaman budidaya. Maka lada kemudian menjadi tanaman liar. Adapun alasannya belum diketahui dengan jelas. Pada masa Tirem muda, lada kembali menjadi komoditas yang bernilai tinggi dan dibudidayakan dalam bentuk perkebunan rakyat serta memiliki sentra jual beli di Bandar Teluk Lada. Hingga berabad-abad kemudian, lada tetap menjadi komoditas utama dari Nusantara. Setidaknya tercatat hingga berakhirnya masa pendudukan VOC pada abad ke-19 di bumi Nusantara. Sebulan lamanya dalam perjalanan dan persinggahan, Tirem tiba di Annam. Kepada mertuanya, ia menceritakan banyak hal tentang hasil pengelanaannya di Bharata. Hingga pada suatu hari, Tirem meminta restu kepada sang mertua untuk membawa Nianteh pulang ke Jawa Dwipa. Tirem ingin kembali ke kampung halaman untuk membangun negerinya yang masih tertinggal. Walau dengan berat hati, sang mertua menyetujui. Namun ia meminta agar Tirem tetap menjadi pembimbing bagi para ajar dan pengrajin logam di Annam. Kedatangan Tirem dan istrinya disambut baik oleh keluarga dan warga Hujung Kulon. Setelah mendengar rencana Tirem akan merintis perkebunan lada dan pelabuhan niaga di pesisir Jawa Kulon, Srengga mengumpulkan para penghulu untuk berembuk. Para penghulu sepakat mengangkat Tirem sebagai penghulu Mandal Ageng yang berkuasa dari Hujung Kulon sampai Hujung Kidul. Dukungan itu diberikan karena Tirem dianggap memiliki kemampuan, ilmu dan pengalaman yang layak untuk diangkat sebagai pemimpin Mandala Ageng. Dengan demikian, Tirem memiliki wewenang penuh untuk mewujudkan rencananya membangun pelabuhan niaga dan perkebunan lada serta lainnya. Dibantu oleh beberapa sahabatnya dari Annam, Langkasuka dan lainnya, Tirem menentukan lokasi pelabuhan. Mereka sepakat memilih sebuah teluk yang menjadi muara 3 sungai besar
yang salah satunya bermuara di Gunung Kailasa. Pelabuhan itu dinamai Bandar Teluk Lada karena Tirem bercita-cita daerahnya kelak menjadi pusat perdagangan lada terbaik di dunia. Lokasi Teluk Lada sangat strategis karena berada tak jauh dari terusan Sunda yang menjadi batas antara Suwarnabumi dan Jawa Dwipa, serta akses tunggal dari dan menuju Selat Sunda. Keluarga Tirem dan para pengelola pelabuhan dan pergudangan membuka perkampungan baru di Teluk Lada. Syah Bandar diserahkan pada saudaranya dari Anam yang sudah berpengalaman mengelola pelabuhan di Campa. Bandar Teluk Lada berada tak jauh dari sebuah terusan di antara Jawa Dwipa dan Suwarnabumi. Jalur itu akses tunggal dari Laut Jawa ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Pada masa itu, keduanya masih bersatu mengapit Gunung Krakatau purba. Secara geografis, letak Bandar Teluk Lada sangat strategis, sesuai dengan hasil pengamatan seorang ilmuwan kartografi, Claudius Ptolemus. Dalam tulisannya, Ptolemy yang ditulisnya tahun 150 Masehi menyatakan bahwa letak Argir-Chora atau kota perak dihimpit oleh Chryse-Chora, kota emas, dan Chryse-Chersonesos atau semenanjung emas. Argir-Chora memiliki makna yang sama dengan Rajatapura, yaitu kota perak. Oleh karenanya, sangat mungkin yang dimaksud oleh Ptolemy itu adalah Rajatapura, ibu kota kerajaan Salaka Negara. Salaka Negara berdiri pada tahun 130 Masehi atau 20 tahun sebelum Ptolemy membuat catatan perjalanan berkeliling dunia dalam Geographike Hypagensis. Sementara itu, yang dimaksud Chryse-Chora adalah Suwarnabumi yang dapat dimaknai sama, yaitu kota emas, sedangkan Chryse-Chersonesos diduga semenanjung ujung kulon. Oleh karena itu, kita pun dapat membuat sebuah hipotesis bahwa Bandar Teluk Lada adalah bagian dari Rajatapura dan sangat mungkin istana Rajatapura pun tak jauh dari bandar itu. Namun Teluk Lada sekarang tentu jauh berbeda dengan Teluk Lada purba yang telah mengalami pendangkalan dan perluasan daratan hingga berkilo-kilometer selama lebih dari 1000 tahun akibat debu vulkanis dan material lain dari letusan Krakatau purba. Teluk Lada adalah akses utama dari dan menuju kawasan istana kerajaan Salaka Negara yang disambungkan oleh aliran sungai besar antara Sungai Ciliman dan Cilemer. Adapun pernah bersatunya Pulau Jawa dan Sumatera, serta adanya akses yang menyambung antara Laut Jawa dan Samudra Hindia, dapat diketahui dari hasil penelitian David Case, sejarawan Inggris, dalam bukunya Catastrophe yang terbit pada tahun 2000. Case menyatakan bahwa sebelum terjadinya era gelap pertengahan atau The Middle Dark Age, Pulau Jawa dan Sumatera merupakan satu kesatuan pulau termasuk Krakatau purba. Daratan yang mempersatukan dua pulau itu adalah tanah gambut, rawa, dan perbukitan kecil yang di tengahnya memiliki jalur alami menyerupai sungai atau terusan yang merupakan akses tunggal untuk menyeberang dari Laut Jawa ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Terusan Sunda inilah yang dimanfaatkan Aki Tirem untuk mengambil upeti kepada kapal laut yang melintas di terusan itu, sehingga Teluk Lada menjadi pelabuhan yang paling strategis dan menguntungkan. Penyebab terpisahnya Sumatera dan Jawa yaitu akibat letusan dahsyat Gunung Krakatau purba pada tahun 535 Masehi yang menyebabkan gelapnya bumi selama setahun atau disebut The Middle Dark Age. Sumber naskah yang diambil oleh Case adalah Pustaka Raja Purwa Pangeran Rongowarsito. Dalam naskah itu dinyatakan bahwa pada tahun 535 Masehi, Gunung Kapi atau Krakatau dan Watuwara atau Gunung Karang meletus bersamaan selama 10 hari berturut-turut hingga bumi gelap selama setahun. Menurut Ronggowarsito, waktu itu bumi Jawa dikejutkan oleh dentuman keras melebihi halilintar yang datang dari arah Gunung Watuwara atau Gunung Karang dan Gunung Kapi atau Krakatau. Tanah pun bergetar keras yang segera diikuti amukan petir dan halilintar. Suasana menjadi gulita, bahkan meski di siang hari hujan mengguyur sangat deras. Dan beberapa saat kemudian air bah yang tidak biasa menggenang hebat menjalar dari Gunung Kapi di barat hingga Gunung Kamula atau Pangrango di timur. Setelah semua itu usai,
Jawa terpisah dari Sumatera. Menurut catatan penelitian Wohleth tahun 2000, peristiwa tahun 535 Masehi adalah bencana yang berdampak global. Ledakan Gunung Krakatau melumpuhkan Imperium Cina sebagaimana diberitakan kronik Nancy dan Beisi. Kronik Nihonshoki mencatat lumpuhnya kerajaan-kerajaan di semenanjung Korea dan kepulauan Jepang. Bencana itu pun melumpuhkan Eropa. Kronik John dari Efesus atau Turki menuliskan, di Eropa matahari kehilangan kecerahannya selama 18 bulan. Bersamaan dengan terjadinya kelaparan besar, menyusul hancurnya lahan pertanian akibat cuaca ekstrim. Senator Cassiodorus di Imperium Romawi pada saat yang hampir bersamaan menulis bahwa kekuasaan Imperium Romawi mulai melemah, sehingga sebagian wilayahnya mulai diambil alih oleh suku-suku Germania nan perkasa yang bermigrasi dari Mongolia akibat bencana kelaparan. Di Jawa Dwipa sendiri, kerajaan Tarumanagara yang berlokasi di Bekasi lumpuh total oleh gempa, awan panas, dan tsunami akibat ledakan Krakatau. Pertanian mengalami paceklik. Kala itu bertahta Raja Candrawarman 515-535 Masehi. Belum diketahui apakah Candrawarman selamat atau tidak dari bencana itu. Pada tahun tersebut terjadi suksesi kerajaan Tarumanagara dari Candrawarman kepada Suryawarman. Pasca ledakan Krakatau, banyak kerajaan-kerajaan Sunda bawahan Tarumanagara dikembalikan kekuasaannya. Hal itu tercatat dalam Prasasti Rakyat Juru Pangambat atau Prasasti Kebun Kopi II yang bertarik tahun 536 Masehi. Ini sabda Kalanda, Rakyat Juru Pangambat, Ikawi Haji, Panyaca Pasagi, Marsandeca, Pulihkan Haji Ri Sunda. Inilah sabda resmi dari Sang Rakyat Juru Pangambat dalam mengembalikan kekuasaan atas para raja-raja Sunda. Demikianlah analisis data terkait perubahan geografi dan geopolitik di dunia dan Nusantara pasca meledaknya Gunung Krakatau pada tahun 535 Masehi. Tirem menetapkan pegunungan Kailasa, Gunung Watuwara, Gunung Rajabasa, dan Perbukitan Lancar sebagai pusat perkebunan lada. Adapun perbukitan yang dilintasi sungai dan belum dimanfaatkan ditanami padi dan tanaman pokok lainnya, para tukang pandai diajari ilmu metalurgi sehingga tidak hanya membuat benda besi, namun benda lain dari campuran berbagai logam, terutama perak dan emas untuk perhiasan. Sementara itu, yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola perkebunan diserahkan kepada setiap penghulu desa di wilayah masing-masing, sedangkan penggarapnya adalah warga sekitar sesuai dengan luasan ladang yang telah dibagi rata menjadi tanah garapan. Di tengah kesibukannya, Tirem mendidik beberapa pemuda yang diutus oleh para penghulu. Mereka diajari ilmu agama dan juga keahlian kerja, seperti ilmu pengocoran logam dan arsitektur. Begitu pula para penghulu dan calon penerusnya, mereka harus menguasai ilmu perbintangan untuk menentukan siklus masa tanam di wilayahnya, serta harus mampu menghitung hari baik dan buruk dengan kalender. Begitulah aktivitas Tirem sejak tahapan rintisan hingga akhirnya Teluk Lada menjadi sebuah pelabuhan niaga yang ramai didatangi oleh saudagar dari mancanegara. Setelah pelabuhan dan aktivitas niaga berjalan baik, Tirem memutuskan untuk pindah ke Gunung Kailasa dan menyerahkan kewenangan pelabuhan kepada Syah Bandar. Tirem ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal dan menjadi ajar Kasanghyang. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral atas budi pekerti dan spiritual warganya yang masih banyak menganut paham animisme dan dinamisme. Sementara itu, makin ramainya pelabuhan Teluk Lada dan banyaknya pendatang dari luar Nusantara yang memilih tinggal di Jawa Dwipa berpengaruh terhadap perkembangan agama. Para pendatang itu tidak hanya dari kalangan pedagang dan warga biasa yang mencari peruntungan, namun banyak dari kalangan agamawan Hindu dan Buddha, terutama yang berasal dari Barata. Mereka berbaur dengan pribumi di berbagai desa.
Bahkan ada yang meminta izin untuk membuka perkampungan baru dan membangun pusat peribadatan. Sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, Tirem mengizinkan siapapun untuk beribadah dan melakukan syiar agama dengan syarat tidak ada upaya pemaksaan kepada warga dalam memilih ajaran dan keyakinan. Semakin hari penduduk Mandala Ageng makin bertambah banyak dan berkembang dengan pesat. Semua penduduk hidup makmur dan sejahtera, hidup damai dan tentram di bawah kepemimpinan Tirem yang disebut Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia. Sementara itu, perkawinannya dengan Ni Anteh, Sang Aki Tirem belum juga dikaruniai anak selama puluhan tahun. Hal itulah yang membuatnya gundah gulana. Demi menghilangkan rasa gundahnya, Aki Tirem seringkali melakukan semedi dan berdoa di puncak manik, meminta kepada Sang Hyang Kersa agar segera dikaruniai anak. Ritual itu ia lakukan dengan yakin dan sabar selama bertahun-tahun. Walau demikian, ia tak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai ajar dan pemimpin Mandala. Hingga tibalah pada suatu hari, Aki Tirem mendapat kabar baik bahwa sang istri mengandung di usianya yang tak lagi muda. Kabar itu membuatnya bahagia sekaligus cemas. Ia sangat tahu bahwa usia sang istri tercinta membahayakan jiwanya bila mengandung dan kelak melahirkan anaknya. Karena itu ia meminta beberapa paraji untuk merawat dan mendampingi Ni Anteh sampai tiba saatnya melahirkan. Di suatu malam purnama, tiba-tiba langit bergemuruh sejenak, disusul suara burung yang berterbangan di langit malam di atas gedung gede rumah Aki Tirem. Orang-orang yang berkumpul menanti kelahiran anak pertama penghulunya keluar menatap cakrawala malam. Bintang-bintang berekor berjatuhan, bertaburan intan berlian. Tak lama terdengar tangisan bayi dari balik bilik Ni Anteh. Berselang kemudian seorang paraji keluar kamar dan meminta sang penghulu masuk ke kamar Ni Anteh. Seorang bayi mungil menangis di samping Ni Anteh yang sudah menghabiskan masa hidupnya sebagai seorang istri dan ibu yang sempurna tanpa sempat berucap kata perpisahan kepada Aki Tirem. Setetes air mata jatuh menyusuri pipi Aki Tirem sebelum ia menghampiri sang istri yang sudah terbujur kaku. Ada senyum di bibir Ni Anteh. Konon sebelum menghembuskan napas terakhir, ia sempat menatap putrinya dan menyebut sebuah nama, Pohaci. Sambil menggendong bayi mungilnya, Aki Tirem mencium kening Ni Anteh dan berkata lirih, "Putri ini adalah Pohaci, Pohaci Larasati, lambang kebahagiaan kita dan kedukaan atas kepergianmu." Begitulah akhir hidup Ni Anteh, ibu bagi seluruh penduduk Mandala Ageng. 100 hari lamanya masa duka berlangsung. Seluruh pemuka agama setiap harinya melantunkan doa dan mantra agar arwah sang ibu Mandala ditempatkan abadi di swarga loka. Sementara itu, Pohaci kecil secara bergantian disusui oleh para ibu di sekitar Mandala Ageng. Adalah kehormatan bagi mereka dapat menyusui putri tunggal sang penghulu yang kelak akan tumbuh menjadi seorang pemimpin pengganti ayahnya. Pohaci kecil diasuh langsung oleh Aki Tirem walau punya pengasuh yang mengurus segala macam keperluannya. Setiap malam, bayi mungil nan jelita itu tidur di samping ayahnya, terlelap di antara bait-bait mantra Aki Tirem. Setiap pagi, Pohaci diambil oleh para pengasuh dan ibu susuannya. Sementara Aki Tirem melakukan aktivitasnya sebagai ajar dan penghulu Mandala. Hari tak pernah berhenti berganti. Tak terasa Pohaci mulai kanak-kanak seperti ayahnya waktu kecil. Pohaci memiliki semangat belajar, kritis dan punya keingintahuan yang tinggi. Di usianya yang belum genap 10 tahun, sang ayah sering mengajaknya berkeliling Mandala dan mengawasi pelabuhan Teluk Lada. Pohaci mulai menerima pelajaran, menyukai hal-hal asing dan baru. Karenanya ia pun mulai diajari membaca mantra oleh ayahnya. Pada suatu hari, Pohaci terlihat murung dan tak mau keluar dari biliknya. Bahkan hampir seharian tidak mau makan dan minum. Para pengasuh melaporkan hal itu pada Aki Tirem. Aki Tirem menemui putrinya itu dan dengan lemah lembut mempertanyakan gerangan hal apa yang membuat Pohaci bersikap seperti itu. Betapa terkejutnya Aki Tirem ketika Pohaci bertanya, "Di manakah ibunya?" Banyak hal yang sudah Aki Tirem ceritakan pada putrinya.
Namun ada satu hal yang selama ini tak pernah ia ceritakan, yaitu tentang ibunya. Akitirem berpikir belum saatnya bercerita tentang kematian Nyi Anteh karena melahirkan putri tunggalnya. Ia tak ingin putrinya itu bersedih hati. Agar Pohaci kembali ceria, Akitirem berjanji akan menunjukkan di manakah ibunya berada di malam purnama yang akan tiba 3 hari lagi. Malam bulan purnama, Akitirem mengajak Pohaci pergi ke puncak Manik. Bulan di langit bersinar terang tanpa diganggu awan. Akitirem meminta Pohaci memperhatikan bulan dengan seksama. Di bulan itu terlihat ada sesosok wanita duduk menyamping dan di depannya ada sesosok kucing. Wanita itu tampak sedang mengerjakan sesuatu. Akitirem bercerita bahwa ibu Pohaci itu bernama Nyi Anteh, putri cantik dari negeri Anam. Sudah lama ibunya itu pergi ke bulan ditemani kucing hitam kesayangannya. Di sana ia sedang merajut pakaian yang indah untuk dihadiahkan pada Pohaci. Namun karena terus diganggu kucingnya, Nyi Anteh belum bisa merampungkan baju itu. Kelak bila sudah beres, dia akan turun ke bumi untuk memberikan baju itu pada Pohaci. Pohaci kecil sangat bahagia mendengarnya. Karena kerinduannya, ia meminta sang ayah menemaninya untuk melihat bulan hingga tenggelam di ufuk barat. Setiap bulan purnama, Pohaci mengajak ayahnya ke puncak Manik untuk melihat sang ibu yang tak pernah beres merajut baju untuknya. Pohaci sangat berharap sang ibu segera turun ke bumi. Kebiasaan itu terus Pohaci lakukan hingga beranjak remaja. Meski dia sudah tahu bahwa semua itu hanya cerita rekaan ayahnya semata, Pohaci sudah tahu bahwa sang ibu wafat saat melahirkan dirinya. Sementara itu, perniagaan di pelabuhan Teluk Lada semakin ramai. Makin banyak negara yang berdatangan mencari lada dan berbagai logam hasil tambang seperti perak, emas, dan tembaga. Untuk meningkatkan produksi lada, Akitirem memperluas areal perkebunan lada hingga ke pegunungan di ujung kidul dan ujung wetan, yang kemudian dikenal dengan nama wilayah Argabinta. Agar dapat diawasi dan diolah dengan baik, Akitirem meminta adiknya, Ki Sugiwangca, untuk tinggal dan menjadi panghulu di Argabinta Pura. Sebagian pendatang yang tinggal di pesisir barat dipekerjakan membuka perkebunan lada dan sekaligus sebagai pengolah lahan. Di masa itu tidak sulit mencari pekerja, karena pada masa itu Akitirem sering kedatangan kelompok pengungsi dari luar Nusantara yang meminta suaka karena di negeri asalnya terjadi perang saudara. Wangsa yang kalah perang hanya memiliki 2 pilihan pahit, yaitu dibunuh atau mendeportasi diri. Selain karena kebijakan Akitirem, tanah di Jawa Dwipa terkenal subur dan kaya akan tambang. Oleh karena itu, Jawa Dwipa adalah pilihan pertama bagi setiap wangsa yang terdeportasi dari negeri asalnya. Di sini mereka dapat hidup makmur dan damai. Akitirem sudah menginjak usia 2 abad, sementara putri tunggalnya baru beranjak dewasa. Pohaci tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, anggun, dan menawan hati. Pohaci sangat taat pada ajaran Sang Hyang. Ia menguasai banyak mantra, mampu menulis dan membaca simbol maupun aksara, juga menguasai ilmu perbintangan dan ilmu lain yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Selain itu, ia pun sangat dekat dengan warganya dan memiliki empati tinggi terhadap kehidupan sosial warganya. Sifat bijaksana itu ia warisi dari ayahnya yang fisiknya sudah semakin lemah. Bahkan hingga beberapa tahun kemudian, Pohaci seringkali hadir mewakili sang ayah, baik dalam memimpin kemandalaan maupun urusan panatagama. Karenanya, Pohaci digelari Sang Hyang Asri oleh para ajar dan warga Mandala. Pohaci kadang harus menerima tamu dari mancanegara yang sudah menjalin pamitraan dengan Akitirem. Kesibukannya itu terdengar oleh sang paman yang sudah menjadi kepala suku Anam. Beberapa orang kerabat dari Anam dikirim untuk membantu Pohaci, terutama urusan perdagangan dan keamanan. Pada masa itu, perdagangan di Teluk Lada tambah sibuk dan ramai. Sedangkan keamanan di perjalanan menuju Teluk Lada mulai diganggu oleh para bajak laut. Hampir setahun Pohaci menghadapi masalah bajak laut tanpa memiliki armada perang dan hanya mengandalkan diplomasi dan pengamanan swakarsa yang dilakukan warganya secara sukarela. Hingga tibalah pada suatu hari, sebuah rombongan armada laut yang dipimpin oleh Dewa Warman datang ke pesisir Jawa Kulon. Tujuan utamanya yaitu ingin membuka kerjasama niaga lada dengan Akitirem. Didampingi Pohaci, Akitirem menerima kunjungan Dewa Warman yang berasal dari keluarga Palawa negeri Barata. Kedatangan Dewa Warman ke Nusantara
atas petunjuk dari kepala suku Anam, mertua Dewa Warman. Karena masih kerabat dari Anam, permohonan sang Dewa Warman segera disetujui. Bahkan Akitirem meminta agar Dewa Warman menempatkan armada perang lautnya menjaga keamanan pelabuhan Teluk Lada. Sebagai timbal baliknya, Akitirem bersedia memberikan 1000 sampan lada tiap tahunnya kepada Dewa Warman. Di luar dari jumlah itu, sang Dewa Warman harus membeli sebagaimana saudagar lain. Sejak itu, keamanan laut dari dan menuju Teluk Lada mulai terkendali. Sang Dewa Warman menempatkan armada perangnya di pulau-pulau di Selat Sunda dan di pintu masuk dan keluar di terusan Sunda. Suatu hari ada kabar dari negeri Campa, Pitaya, putri sulung dari kepala suku Anam, istri Dewa Warman wafat. Pitaya adalah saudara sepupu dari Pohaci. Dalam rangka berbela sungkawa, Pohaci dan pengikutnya pergi ke Anam. Setelah lewat masa berkabung, Dewa Warman memutuskan tinggal di Jawa Dwipa agar benar-benar bisa membantu Akitirem dalam menjaga keamanan Samudra Nusantara. Dewa Warman yang semakin akrab dengan Pohaci akhirnya dinikahkan oleh Akitirem yang sudah merasa harus segera menyerahkan tongkat kekuasaannya kepada penerusnya. Dan pada suatu hari di tahun 129 Masehi, sang Akitirem menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Pohaci Larasati dengan disaksikan oleh para penghulu, para ajar, dan penduduk Mandala Agung. Tak berserang lama, Akitirem sang luhur mulia menghembuskan napas terakhir di atas pangkuan putri tunggal tercintanya. Tak hanya manusia yang berduka atas kepergian sang luhur mulia, semesta pun seakan ikut bersedih. Langit menggelap selama berhari-hari, diselingi gerimis hujan dan bergugurannya daun-daun. Ombak di laut Selat Sunda bergemuruh dan bergelombang tinggi. Gunung gede di Nusa Apui berkali-kali bergelegar sambil memancarkan pijarnya. Begitulah kisah Tirem, sang luhur mulia, leluhur bangsa Nusantara, sang panatagama yang sepanjang hidupnya mengajarkan manusia agar hidup beradab, rukun dengan sesama, bermartabat, dan sejajar dengan bangsa lain. Kisah ini syarat akan pesan moral dan kemanusiaan. Karenanya semoga menjadi pelajaran buat kita semua agar tetap bersatu sebagai sebuah bangsa yang tentram, menghindari diri dari perpecahan. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, memiliki jati diri, dan jelas asal-usul leluhurnya. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa tiada kebaikan sedikit pun dari tiap pertikaian antar saudara sebangsa, kecuali untuk memuaskan nafsu dan kepentingan kekuasaan segelintir orang yang semu dan fana. Dari rangkaian kisah panjang Tirem dapat disimpulkan bahwa Tirem memiliki kelebihan yang jarang dimiliki manusia lain. Ia menciptakan peradaban kaumnya sendiri, memiliki banyak pengikut dan menjadi penyiar agama monoteisme di Nusantara, yaitu Kasanghiangan. Ajaran Kasanghiangan melekat pada diri dan pengikutnya sebagai ajaran asli dari Nusantara yang hingga kini tersisa dalam berbagai ritual berbagai agama, terutama bagi penganut agama di Pulau Jawa. Namun, apakah Akitirem itu seorang nabi atau bukan? Belum dapat disimpulkan karena belum adanya data apakah Akitirem menerima wahyu ilahi ataukah tidak. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah sebagian masa hidup Akitirem berada pada masa kekosongan nabi atau era Patrah, pasca berakhirnya hidup Nabi Isa alaihi salam di abad pertama Masehi. Srir Astu Swasti Prajabya. Semoga bahagia. Selamatlah seluruh rakyat sekalian.